Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Kejadian kebakaran sebetulnya cukup klasik, bahwa kita juga tidak bisa menafikan bahwa aktivitas warga yang berkebun atau yang membuka lahan baru itu membutuhkan. Baru dapat beras ini dari pagi nih. Dari pagi? Yo, tak tahu jam berapa tadi nih. So turun dari pagi baru dapat beras. Ibu dari mana? Dari Batu Mali. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pada kepanjangan per 18 Oktober 2023, Damkar Bau-Bau dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 132 kejadian kebakaran. Masyarakat Kota Bau-Bau memanfaatkan gerakan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama beras. Inilah Warta Cape Town pagi ini, selengkapnya Kamis 12 Oktober 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Panas berkepanjangan per 18 Oktober 2023. Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 132 kejadian kebakaran. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Lingkungan kita tuh rata-rata kondisinya memang mengering, sehingga api kecil pun dia bisa langsung membesar seketika. Kekeringan berkepanjangan terus memicu meningkatnya peristiwa kebakaran di Kota Bau-Bau. Hampir setiap hari laporan bencana kebakaran masuk di pusat pelaporan Damkar setempat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan, hingga Rabu 18 Oktober tercatat sudah ada sebanyak 132 kasus kebakaran di Kota Bau-Bau yang didominasi oleh kebakaran ladang dan lahan. Lingkungan kita tuh rata-rata kondisinya memang mengering, sehingga api kecil pun dia bisa langsung membesar seketika. Dia tidak dibakar pun dia bisa terbakar. Kejadian kebakaran sebetulnya cukup klasik, bahwa kita juga tidak bisa menafikan bahwa aktivitas warga yang berkebun atau yang membuka lahan baru itu membutuhkan memang pembakaran. Namun sampai hari ini aktivitas warga itu belum ada yang sempat ketangkap tangan atau ditersangkakan. Di sisi lain, lanjut Masad, akibat kekeringan berkepanjangan ini, Damkar pun sudah kesulitan untuk memperoleh air baku. Olehnya itu, pihaknya terus mencari titik-titik air baru seperti di boster air di kilometer 8, mata air di Kecamatan Bungi, sementara untuk menangani peristiwa kebakaran di dalam kota, dipasok dari pengisian air Jembatan Beli. Selalu mengingat nomor telepon Damkar dulu, yang pertama 0811 400 1113, dan kami menyampaikan himbauan yang utama pada warga Kota Bau-Bau untuk senantiasa mampu menjaga lingkungan dan menjaga potensi api dalam penggunaannya yang berada di sekitar kita, untuk menolong kerja-kerja kita biar Kota Bau-Bau ini aman dan nyaman dari bahaya kebakaran. Demikian. Selain kebakaran, lanjut Masad, pihaknya juga telah menangani 64 kejadian penyelamatan, mulai dari membuka cincin warga hingga penyelamatan hewan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Masyarakat Kota Bau-Bau memanfaatkan gerakan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama beras. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Iya, baru dapat beras ini dari pagi nih. Dari pagi? Yo, tak tahu jam berapa tadi nih. Masyarakat Kota Bau-Bau memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau selama 2 hari pada 16-17 Oktober di pelataran Kampus Tai.
Dalam kegiatan tersebut, Dipertan Bau-Bau bekerja sama Perum Bulog menjual beras seharga Rp53.000 kemasan 5 kg, gula pasir Rp14.500 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per liter, bawang merah Rp20.000 per kilogram, dan bawang putih Rp35 per kilogram, serta telur Rp54.000 per rak. Salah seorang warga lingkungan Batu Mali, Kelurahan Badia, Asma mengatakan, meski cukup lama menunggu lantaran banyaknya pembeli, namun dirinya lega bisa mendapatkan beras dengan harga relatif murah dibandingkan harga di pasar. Dirinya mengaku membeli beras sebanyak 2 karung masing-masing kemasan 5 kg untuk memenuhi kebutuhan pangan beberapa hari ke depan. Iya baru dapat beras ini dari pagi nih. Dari pagi. Dari Yo, jam berapa tadi tak mengantri? tahu jam berapa tadi nih. So turun dari pagi baru dapat beras. Ibu dari mana? Dari Batu Mali. Berapa dibeli berasnya? Yang ini 53. Jadi semua 106.000. 2 karung itu 106.000. Kalau di pasar itu berapa biasanya? 60. Asma berharap pemerintah dapat menggelar terus kegiatan seperti ini sampai harga pangan di pasar, terutama beras, benar-benar kembali stabil. Sementara itu, Kepala Dipertan Bau-Bau Muhammad Rais mengaku gerakan pangan murah bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga murah. Terlebih diakui Rais, beberapa hari terakhir ini warga diperhadapkan dengan kenaikan harga beras di pasaran. Tujuan yang ini kan dalam rangka sekarang kan lagi harga beras begitu tinggi, kemudian ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan juga. Dalam gerakan pangan murah selama 2 hari kata Rais, total beras yang disiapkan sebanyak 10 ton habis terjual. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. 360 personil gabungan Polres Bau-Bau disiagakan untuk pengamanan Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Selengkapnya dilaporkan reporter Waude Nurliani. Operasi Mantap Bratanwa 2024 di wilayah hukum Polres Bau-Bau bakal melibatkan 360 personil gabungan TNI Polri. Ratusan anggota kepolisian tersebut akan bergerak mengamankan pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Kapolres Bau-Bau KBP Bungen Masokan Misalayuk menyebutkan seluruh personil akan disebar di beberapa titik kerawanan pemilu, termasuk penempatan 1 personil 1 tempat pemungutan suara atau TPS yang masuk kategori rawan. Sedangkan kategori aman akan ditempatkan 1 personil mengawasi 2 TPS. TPS rawan tersebut kata Kapolres berada di wilayah kepulauan seperti Batu Atas dan Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan yang jauh dari daratan dan markas kepolisian. Untuk personil yang kita libatkan dalam pengamanan Mantap Brata Anoa 2024 ini sekitar 360 personil dan ini gabungan ya dengan TNI juga akan ikut bergabung dengan kita. Disebar ke beberapa titik yang disesuaikan dengan sistem, sesuai dengan titik-titik rawanan itu saja, kan sesuai dengan klasifikasi daripada TPS nanti. Lanjut Kapolres mengantisipasi terjadinya kegaduhan di tempat pemungutan suara, pihaknya telah melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota akhir pekan lalu sebagai upaya pengamanan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat pesta demokrasi nantinya. AKBP Bungen pun menjamin netralitas anggotanya sesuai arahan Kapolri maupun Kapolda atau secara berjenjang ditegaskan bahwa Polri mengedepankan netralitas. Menjelang pemilihan umum, Kapolres Bau-Bau juga mengimbau kepada masyarakat menjadi pemilih cerdas dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu sara atau provokatif yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pertengahan Oktober, harga beras petani lokal karing-karing di sejumlah pasar di Kota Bau-Bau kembali merangkak naik sebesar 3,1%. Naiknya harga beras karing-karing karena terbatasnya stok di pasaran. Pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Bau-Bau melalui data laporan perkembangan harga bahan pokok yang diterima oleh RRI, beras karing-karing naik dari semula Rp13.000, saat ini dijual Rp13.400 per kilogram. Bahan kebutuhan pokok lainnya yang juga ikut naik diantaranya cabai rawit yang semula dijual dengan harga Rp40.000 untuk ukuran jumbo, saat ini dijual menjadi Rp45.000 per kilogram.
Tomat buah naik Rp7.000 per kilogram dari harga awal Rp6.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan beras lokal naik karena stok di pasar terbatas karena di tingkat petani belum panen. Begitupun dengan tomat dan cabai rawit, hasil petani kurang sehingga suplai di pasar terbatas dari beberapa daerah di Kepulauan Buton, termasuk Kendari dan Sulawesi Selatan. Lain halnya dengan cabai merah dan cabai keriting yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana cabai merah besar saat ini dijual Rp20.000 yang semula dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk cabai rawit semula Rp30.000, saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Adapun komoditi pangan lainnya cenderung stabil seperti daging sapi Rp150.000 per kilogram, ayam potong Rp65.000 per ekor, minyak goreng merek Minyak Kita Rp14.000 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, dan telur ayam ras Rp60.000 per rak. Periode pekan ketiga Oktober, pemerintah terus berupaya menekan harga jual beras dengan menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah. Operasi pasar masih akan berlanjut hingga 22 November di 5 kecamatan. Operasi pasar yang melibatkan Bulog tersebut menyediakan komoditas seperti beras medium yang dijual Rp54.500 untuk kemasan 5 kg, minyak goreng Rp14.000 per liter, telur ayam Rp50.000 per rak, dan gula pasir Rp14.000 per kilogram. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Panas berkepanjangan. Per 18 Oktober 2023, Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 132 kejadian kebakaran. Masyarakat Kota Bau-Bau memanfaatkan gerakan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama beras. Kami harap Anda tetap bersama kami RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.